Su Fang, hajar mereka, serahkan punggungmu padaku. Saudaraku, kau memang yang terbaik. Li Xiu. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Burung yang pintar tahu di mana harus hinggap, Su Fang. Dunia sudah berubah. Sihir hitam sudah berakhir. Kuil menjanjikan segalanya. Kekuatan mitos, gulungan kuno, dan perlindungan abadi. Satu hal lagi. Aku butuh darah jantungmu sebagai bukti kesetiaan pada mereka. Jika ada kehidupan kedua, pedang ini akan menebas setiap pengkhianat dan melenyapkan seluruh iblis di langit. Su Fang, malah melamun. Cepat, giliranmu naik ke panggung. Aku hidup kembali. Ini kan hari kebangkitan 10 tahun yang lalu. Jika langit memberiku kesempatan kedua, maka kali ini, dunia dan seluruh dewa akan gemetar saat mendengar namaku. Sayang sekali. Ternyata cuma kelas, umur panjang. Selain hidup lama, kau sama sekali tak berguna. Buang-buang waktu saja. Kekuatan serangannya bahkan lebih lemah dari prajurit rendahan. Kultivator tingkat SSS. Di dunia yang serba data ini, tanpa kitab suci, ini memang kelas sampah. Tapi, ini. Sistem kultivasi diaktifkan. Mendeteksi inang. Proses sinkronisasi. Berhasil. Sistem kultivasi. Dua kelas sekaligus, dan semua statusku penuh. Kehidupan ini, aku tak butuh angka. Aku akan menjadi abadi. Nasib Yan Huang. Akan kubah dengan tanganku sendiri. Guru, hidup lama saja tidak cukup. Aku akan pergi berburu monster. Misi pemula diaktifkan. Hitung mundur pembunuhan pertama. Dimulai. Mari kita lihat misi apa ini. Buru 10 monster peringkat F atau lebih. Hadiah, skill kultivator tingkat 1, tebasan pedang Ki. Apalagi fiturnya, inventory. Tunggu, benda apa ini? Batu roh, di planet Glory, benda ini bertebaran tapi tak ada yang tahu cara menggunakannya. Di planet Glory, batu roh cuma dianggap sampah dan dibuang begitu saja di area pertambangan. Firasatku mengatakan. Kelas kultivator punya hubungan erat dengan batu-batu ini. Bagus. Selama misi ini selesai, ujian 6 bulan lagi bukan masalah. Saatnya pulang dan bersiap, besok aku berangkat. Sekarang, aku tak butuh perlindungan siapapun lagi. Ingatan bisa memudar. Aku harus mencatat semua informasi penting dari masa depan sekarang juga. Kali ini, aku akan menyelamatkan kota Yan Huang. Aku akan merebut semua sumber daya demi bertahan hidup. Seingatku, ada dungung peringkat F yang muncul di dekat pemakaman. Tempat yang pas untuk menaikkan level. Peringkat SSS. Ternyata cuma rongsokan. Sampah.
ke pemakaman pinggiran timur. Jauh sekali. Malas ah. Aku bayar lebih. Siap, bos, duduk yang manis ya. Ayah, ibu. Di hidup kali ini, aku takkan membiarkan tragedi itu terulang. Waktuku hanya 10 tahun. Akan kutunjukkan pada dunia. Kultivator Yan Huang bukanlah sampah, melainkan dewa yang akan menundukkan segala ras. Misi perburuan. Buru 100 monster peringkat F di dalam Dungeon. Hadiah, 1 poin atribut bebas. Kelinci taring iblis, peringkat F. Titik lemah, perut, bagus. Jadilah kelinci percobaan untuk pedangku. Dungeon yang baru terbentuk. Monsternya cuma mengandalkan insting. Terlalu lambat. Kultivasi ke-1. Poin ke-1. Seharusnya kultivator butuh meditasi bertahun-tahun, tapi aku cukup membunuh monster untuk naik level. Bagus. Lanjutkan perburuan monster peringkat F. Misi selesai. Teknik pengendali budak. Dan tebasan pedang Ki. Butuh tingkat Black Iron bintang 1 untuk mempelajarinya. Selamat, Anda mendapatkan paket hadiah pemula. Ini. Satu set lengkap perlengkapan level 1. Dulu, hanya orang kaya raya yang bisa mengumpulkan set selengkap ini. Fitur inventory telah diaktifkan. Cuma kelas sampah yang miskin sumber daya. Kelas sampah, di dalam Dungeon ini. Akulah duanya. Pas sekali. Kemarilah, dan jadilah tumbal untuk kekuatanku. Rasakan ini. Cuma pelepasan energi spiritual biasa. Camilan yang dianggap sampah di dunia ini. Ternyata bisa nambah slot inventory, bahkan memperkuat gearku. Tekanan ini. Monster level elite. Sepertinya malam ini aku bakal naik 3 level sekaligus. Jadi ini si paus botak level rendah. Kecepatannya gak masuk akal. Skill level 1, tebasan pedang serentak, habisi semuanya. Sekali tebas langsung mati, padahal ini monster tingkat Black Iron. Jangan-jangan. Bakatku sudah bangkit. Pas banget, baru saja dapat starter pack. HP nambah 10, pertahanan 10, kekuatan nambah 30. Sekarang, kalian cuma remahan di depanku. Rumput hijau, tanaman obat peringkat F. Konsentrasi energi di tempat ini. Ada yang gak beres. Ini. Monster purba yang langka. Ukurannya gila. Ini pasti di atas Black Iron tingkat 3.
Keberuntungan cuma datang buat mereka yang berani mati. Mati kau. Kulitnya tebal banget, cuma bisa nembus pertahanan, tapi nggak mati-mati. Nggak bisa pakai otot doang. Titik lemahmu ada di persendian dan area buta. Sepertinya kau nggak sadar kalau badanmu itu terlalu besar. Alokasikan semua poin status. Kekuatan penuh. Hancurkan. Berlutut. Teknik kultivasi. Dasar dari segala kekuatan pendekar. Hawa ini. Monster tingkat Spirit Lord. Luar biasa. Teknik ini melatih fisik sekaligus batinku. Inilah cara kultivasi yang sebenarnya. Kebetulan, kalian bakal jadi kelinci percobaan buat teknik baruku. Terlalu lambat. Celahmu di mana-mana. Jadi ini insting monster Black Iron. Peringkat D. Tekanan ini, dia monster mutan. Cuma modal fisik, Black Iron tingkat 4 nggak bakal sanggup nahan ini. Inilah bedanya hewan biasa dengan monster buas. Subprofesi tingkat SSS, alkemis. Tapi profesi ini boros banget, dompetku belum sanggup. Gila, kekuatan tebasan pedangku naik berkali-kali lipat. Batu teleportasi ini. Aku bisa kuasai dimensi ini sendirian, tapi yang paling penting sekarang itu cari duit. Jual semua hasil buruan ini. Uangkan semuanya, tujuanku selanjutnya, dimensi serigala iblis. Wah, wah. Bukannya ini si Sufang. Cuma sampah yang baru bangkit, berani-beraninya cari mati di sini. Anjing yang baik gak bakal menghalangi jalan orang. Biarkan saja dia masuk. Kalau mati di dalam, kita gak perlu repot menguburnya. Aku kesini cuma buat satu urusan. Black Iron tingkat 5. Pas banget buat asah pedangku.
Nah, baru seru. Hari ini juga, aku bakal tembus Black Iron tingkat 10. Saatnya mencoba teknik Golden Frost dari kehidupanku yang dulu. Akhirnya, bos tingkat 10 muncul juga. Tebasan pedang. Kasih 2 tebasan lagi biar benar-benar mati. Ketua, bosnya mati sekali tebas oleh orang itu. Tapi, dia tidak mengambil item dropnya sama sekali. Dia itu ahli tingkat tinggi. Jangan dikejar. Dia bahkan tidak level untuk berebut harta dengan kita. Skill area peringkat D, Hujan Pedang. Dapat 100.000 koin emas cuma-cuma. Rasanya mantap juga. Jangan-jangan. Ini serangan gelombang monster. Tolong, siapapun, tolong aku. Tapi, inti dari Secret Realm ini. Selamatkan aku. Sufang, itu kau, kan? Tolong aku. Aku akan memberimu imbalan besar, apapun. Sufang. Kumohon, selamatkan aku. Ada pesan terakhir. Kau mau membiarkanku mati? Aku Hyang, kita ini teman sekelas. Aku masih bisa selamat. Kalau aku membawa mayatmu keluar, orang-orang akan mengira aku yang membunuhmu. Biar aku yang amankan perlengkapanmu. Tak perlu berterima kasih. Secret Realm api telah terbuka, monster dalam jumlah besar mulai bermunculan. Ramuan tahan api sangat dibutuhkan saat ini. Begitu Secret Realm api terbuka, harga rumput api pasti melonjak 3 kali lipat. Inilah saatnya untuk membalas dendam. Mau mengajukan pinjaman mahasiswa? Berikan kartu identitasmu. Berapa batas maksimal pinjaman yang bisa kudapat? Biar ku periksa dulu. Apa? Kualitas profesi. SSA. Kultivator. Ternyata profesi. Sampah. Itu ya. Langsung saja. Berapa yang bisa kupinjam? Sesuai prosedur, kau bisa meminjam 100 juta. Lebih banyak lebih baik. Aku ambil semuanya. Pinjam sebanyak ini, dengan profesi, santai, begitu, apa kau sanggup melunasinya? Ini butuh proses audit. Paling mentok cuma dapat beberapa puluh juta. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa besok. Bocah, harga pasar rumput api ini 400 koin emas. Kurang 1 perak pun takkan kujual. Kalau tak punya uang, jangan halangi daganganku. Kurangi sedikitlah, 345 kain. Sialan, bocah, kau sengaja mau cari ribut, ya? Harga segitu bahkan tidak menutup modal kulakanku. Aku akan beli lebih dari 1000 batang. Bayar tunai sekarang juga. 1000 batang, kau bercanda. 345 koin per batang. Jangan pergi dulu, 350, bagaimana? 345. Lebih 1 perak pun aku tidak mau. Dari mana datangnya pedagang licik ini? Oke, kau menang, aku jual. Aku akan kembali lagi mencarimu. Asal kau punya uangnya, stokku selalu ada sebanyak apapun itu. Bagus. Aku pasti akan kembali. Bocah, tinggalkan nomormu, bagaimana aku bisa menghubungimu? Aku yang akan mencarimu. Pedagang eceran di sini terlalu sedikit, tidak akan sanggup memenuhi kebutuhanku. Kalau mau main besar, harus ke tempat yang paling besar. Rumput api ini,
Berapa harga paling murah yang bisa kau berikan? Stok rumput api kami sangat melimpah. Jika Anda butuh dalam jumlah besar, kami bisa berikan diskon 10%. Aku butuh banyak sekali. Diskon 10% itu masih terlalu mahal. Beri aku harga terbaik untuk pembelian di atas 10.000 batang. 20.000 batang? Aku beri diskon 20%. 360 koin per batang. Itu sudah harga mati. Oke. Besok aku datang untuk transaksi. Aku sudah memberimu harga yang paling murah. Tapi kau bilang besok palingan kau sudah menghilang, kan? Begitukah? Kalau aku bilang datang, aku pasti datang. Dan aku akan beli banyak. Oh ya? Jika kau beli lebih dari 50.000 batang, akan kuberi diskon 25%. Itu pun kalau kau sanggup bayar. Kau serius? Ingat, di sini ada kamera pengawas. Tentu saja aku serius. Aku cuma yakin kau tidak akan mampu membelinya. Pegang ucapanmu itu. Coba lihat dia, pakaiannya saja tidak sampai 500 perak. Mana mungkin murid seperti itu sanggup beli 50.000 rumput api? Manajer, Anda serius mau memberi diskon 25%? Itu kan perlakuan khusus untuk tamu VIP kelas atas. Benar juga, kau ada benarnya. Kebijakan tahun ini memang jauh lebih baik. Meskipun profesimu hanya di bidang pendukung. Tapi karena kualitasmu SSS, atasan memberikan persetujuan khusus. Limit pinjamanmu adalah 100 juta kain emas. 100 juta? Bagus sekali. Dana 100 juta kain emas telah masuk rekening. Dengan modal awal sebesar ini, rencana akuisisi dimulai. Mana manajer kalian? Panggil dia keluar. Aku datang untuk menagih janji. Oh, baik. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memanggilnya. Kau benar-benar datang. Datang pun memangnya kenapa? 50.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Di atas 50.000 ikat, diskon 25%. Itu kan yang kau katakan sendiri kemarin. Rekaman CCTV-nya masih ada. Loh, 290.000 ikat, diskon 25%. Totalnya 97.875.000 koin emas. Aku transfer sekarang. 290.000. Kau bercanda? Ya. Kau yakin tidak kelebihan angka 0? Sebanyak itu. Dimakan pun tidak akan habis. Aku sangat yakin. 290.000 ikat. Bos, manajer umum. Di luar. Ada seorang murid. Dia mau membeli 290.000 rumput api. Dan dia menagih diskon 25%. Oh, menarik juga. Selama kita tidak rugi, jual saja padanya. Tapi bos, seluruh stok kita hanya ada 150.000 ikat. Barangnya tidak cukup. Kalau begitu, suruh dia bayar lunas dulu. Kita akan segera cari barangnya, kirim dalam 3 hari. Siap. Biar masalah ini aku yang urus. Halo, saya manajer umum, Meng Zian. Ternyata hanya seorang murid yang baru saja bangkit. Apa kau serius ingin membeli 290.000 rumput api? Ya, aku memang butuh sebanyak itu. Akan kubayar lunas sekarang, sisanya aku ambil 3 hari lagi. Tidak masalah. Semua rumput api ini akan kami simpan dengan baik untukmu. Jika kalian bisa mendapatkan lebih banyak, stok saja terus. Kedepannya aku masih akan membeli dalam jumlah besar. Tolong carikan aku rumput api dalam beberapa hari ini. Butuh berapa banyak? Sekitar 300 sampai 500.000 ikat. Banyak sekali. Meskipun peningkatannya tidak seberapa. Tapi ditambah dengan energi murni dari inti ini. Jauh lebih baik daripada hanya bermeditasi di rumah. Tuan Su, semua barang pesanan Anda sudah siap di sini. Totalnya 140.000 ikat. Baiklah, ini sisa pembayarannya. Bungkus semua. Jangan sisakan satu batang pun. Semuanya. Baik, Tuan. Hati-hati di jalan. Anak-anak sekalian. Ujian profesi ini. Bukan sekadar tes, tapi soal hidup dan mati. Ini soal masa depan kalian. Kalau sampai ujian praktiknya kacau. Habislah aku, terpaksa jadi kulit tambang. Badai yang sesungguhnya. Baru saja dimulai. Tapi tahun ini, ada sebuah pengumuman. Yang akan mengguncang seluruh negeri. Mulai tahun ini, seluruh ujian praktik akan dipusatkan di satu dimensi rahasia yang sama. Lawan kalian adalah seluruh siswa dari penjuru negeri. Ujian nasional serentak. Berarti kita bakal diadu sama monster-monster jenius itu. Ujian nasional serentak. Ternyata persis seperti di kehidupanku yang dulu. Reformasi besar-besaran ini dilakukan untuk membasmi kecurangan dan menyaring siapa yang benar-benar kuat. Bapak tahu kalian panik. Bapak pun sama kagetnya saat mendengar ini tadi pagi. Tapi anak-anak, majulah, pergi dan ukirlah sejarah baru. Teleportasi kelas 10 dimulai. Harap memasuki formasi dengan tertib. Persiapan panjang ini, entah itu latihan keras atau ramuan yang kukumpulkan. Di pertempuran ini, aku, Su Fang, takkan lagi jadi pecundang. Wah, 5 juta orang berkumpul di sini. Banyak sekali. Entah berapa jumlah pastinya. Suasananya benar-benar luar biasa. Harap tenang. Tim profesi sampingan, baris. Tim pendukung, baris. Tim tempur utama, baris. Ikuti petugas masing-masing. Jangan sampai ada yang memisahkan diri. 2 juta petarung inilah yang akan menjadi tameng umat manusia melawan monster. Selamat siang semuanya. Saya pengawas utama kalian, Zuo Yi. Selamat datang di edisi perdana. Ujian nasional, Menara Langit. Ada total 100 lantai di dimensi ini. Bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, tapi juga kecerdasan kalian, keberanian, serta strategi dalam bertarung. Setiap lantai yang dilewati bernilai 1 poin. Namun 50 poin sisanya. Tergantung bagaimana kalian bertahan di situasi kritis.
Jangan takut mati di dalam sana. Kalian hanya akan diteleportasi keluar jika kalah. Cih, dasar rubah tua yang licik. Akhirnya, ujian praktik dimulai juga. Ayo, cepat cari tim. Makin banyak orang, makin kuat. Biar kita bisa naik ke lantai yang lebih tinggi. Ikut satu dong. Sayang banget gak ada class support di area kita. Lihat si Sufang itu. Dia cuma bangkit sebagai kultivator. Gak bakal berguna di pertarungan sungguhan. Jangan ajak dia, cuma bakal jadi beban. Bentuk tim? Ya. Tunggu saja sampai kalian masuk. Dan sadar kalau sistemnya teleportasi acak. Boro-boro mau bareng, nyari orangnya saja susah. Di situ kalian bakal nangis. Verifikasi identitas selesai. Kelas tempur 1. Silakan masuk ke portal teleportasi. 10 tahun di kehidupanku yang dulu. Gak ada satupun yang bisa nembus lantai 95. Tapi kali ini, karena aku sudah kembali, targetku adalah lantai 100. Benar saja. Meski waktu masuknya cuma beda 0,001 detik, tetap akan dikirim ke titik koordinat yang berbeda jauh. Ding. Misi ujian 1 diaktifkan. Menjadi yang pertama menyelesaikan tiap lantai. Akan mendapatkan 1 poin. Atribut bebas. Hadiah lantai 100, kultivasi api suci. Sepertinya kali ini, aku terpaksa harus pamer kekuatan. Monster di lantai ini cuma ayam hutan. Ini sih cuma buat bagi-bagi poin gratis. Petugas Zuo Chao. Apa Anda yakin gak mau kasih tahu mereka? Kalau mereka gak akan benar-benar mati di dalam. Apa itu gak apa-apa? Lihat, mereka ketakutan sampai gak berani gerak. Ini demi menguji tekad dan mental mereka yang sebenarnya. Serta jiwa petualang mereka. Aku berani jamin. Gak akan ada satu orang pun yang bisa nembus lantai 90. Tapi Anda bahkan gak kasih petunjuk cara ke lantai berikutnya. Sama sekali gak ada arahan. Kebanyakan dari mereka cuma bakal muter-muter gak jelas. Itu cuma bakal buang-buang waktu. Kenapa buru-buru? Begitu orang pertama berhasil pindah ke lantai 2. 1 jam kemudian, sistem akan memberikan petunjuk secara otomatis. Syarat tersembunyi di lantai pertama adalah menghabisi 100 monster. Silakan cari jalannya pelan-pelan saja. Selesai. Ekor ke-100. Portal menuju lantai 2 telah terbuka. Menurutmu, siapa siswa tercepat yang bisa sampai ke lantai 2? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Paling cepat pun butuh 3-5 jam. Semuanya, sambil menunggu camilan ini matang, mari kita bersantai sejenak. Peringatan. Nomor ID siswa. Lantai 2. 20 menit. Pasti ada yang membocorkan informasinya. Datanya sudah ketemu. Sufang dari SMA Moyun. Job kelas SSS, kultivator. Pengumuman Dungeon. Siswa dengan nomor ID 110110110 telah menyelesaikan lantai pertama. Sekarang sedang memasuki lantai kedua. Metode penyelesaian akan diumumkan 1 jam lagi. Gila. Siapa sebenarnya pemilik ID ini? Baru 20 menit, loh. Dewa dari mana dia sebenarnya? Kecepatan ini benar-benar di luar nalar. Poin atribut bebas. Semuanya untuk pemahaman. Cangkang kura-kura ini keras sekali. Aku harus memaksamu menunjukkan titik lemahmu sendiri. Rasakan. Ini. Lihat teknik itu. Sudut serangannya saat membalikan monster itu. Benar-benar sekelas buku teks. Bocah ini bukan sembarangan. Dia benar-benar paham titik lemah monster itu. Gerakannya sangat presisi. Level buku teks. Pak Guru Zuo. Bukankah ini memang ada di buku pelajaran? Asal sudah mempelajarinya. Dan punya tenaga yang cukup. Siswa manapun yang punya otak pasti bisa melakukannya. Ini semua pasti karena efek perlengkapannya. Bukan. Coba perhatikan pergelangan tangannya. Ketenangan saat mengeluarkan tenaga besar itu. Jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan otot. Ini adalah teknik murni. Insting yang sudah terasah ribuan kali. Efek seperti ini tak bisa didapat dari perlengkapan manapun. Sudahlah, sudahlah. Kenapa kau masih memperhatikan? Job sampah, itu. Cepat lihat ini. Para pemegang kelas S sudah mulai unjuk gigi. Jangan buang-buang waktu di sini. Ayo tonton sesuatu yang lebih berbobot. Sudah lewat 20 menit. Mungkin di awal dia masih bisa bertahan. Tapi Sufa mustahil bisa mempertahankan kecepatan ini. Semakin jauh dia melangkah. Monster akan makin kuat, teknik pun harus makin tinggi. Kulihat bocah ini baru saja mulai memanas. Bisa stabil secepat ini. Benar-benar pemandangan langka. Lagi pula, sulit sekali membuat terobosan di tahap akhir. Lihat monster itu, bukankah dia cari mati? Pertahanannya sekuat dinding baja. Bahkan kelas S sekalipun. Butuh waktu lama hanya untuk menembus kulitnya. Kali ini Sufang takkan bisa main curang lagi, kan? Tubuh seorang kultivator itu lemah. Mau menembus pertahanan itu. Pedangnya bakal patah duluan sebelum berhasil. Menyentuh kulit monster batu itu saja dia tak mampu. Mustahil dia bisa menang. Atau, kekuatan murni. Apa? Sekali tebas langsung mati. Bagaimana mungkin? Dia menghancurkan pertahanan baja itu cuma dengan 1 serangan. Bahkan monster kedua pun tumbang seketika. 2 monster batu sekuat itu.
Habis dalam sekejap, kecepatannya benar-benar gila. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi seorang kultivator. Ketemu. Bocah ini membawa 100 juta koin emas. Ternyata dia pakai set perlengkapan kelas D untuk menumpuk daya serang. Pantas saja dia bisa membantai monster itu dengan mudah. Ternyata dia cuma pemain, sultan, yang mengandalkan uang. Memanfaatkan status SS-nya untuk meminjam perlengkapan mahal. Kemenangan seperti ini sama sekali tidak membanggakan. Membosankan sekali. Memburu 100 ekor. Siapa sih yang membuat aturan gila seperti ini? Sial, aku membuang waktu 1 jam cuma untuk mencari jalan. Lantai 10. Ouyang Baking. Tak kusangka kau secepat ini. Sesuai dugaan dari sang gadis Shakya. Kau mau menang dengan mengandalkan sumber daya. Tunggu saja pembalasanku. Tapi posisi pertama ini pasti akan menjadi milikku, Ding Kingxi. Pengumuman. Nomor siswa, 110.110. Berhasil melewati lantai 10. Memasuki lantai 11. Apa? Masih ada orang hebat lainnya. Apa yang kau lakukan? Terlalu lambat. Gerakan yang sangat lincah. Ini bukan sekadar kekuatan dari perlengkapan, tapi insting bertarung yang sudah terasa tajam. Hanya keberuntungan saja. Lawan berikutnya adalah ahli racun dan penyihir. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghindar. Lagi-lagi. Mati dalam sekejap. Padahal itu ksatria dengan pertahanan sihir yang tinggi. Tebasan pedang itu benar-benar presisi, tak pernah meleset. Meski hanya skill peringkat D. Akurasi seperti itu tidak masuk akal. Coba kalian lihat. Bagaimana dengan murid yang lain? Ding Qingfeng dan Ouyang Baking baru sampai di lantai 5. Jaraknya sudah terlampau jauh. Apa selama ini kita semua telah meremehkan Su Fang? Bagaimana mungkin perbedaan antara dia dan murid lainnya bisa sejauh ini? Sudah kuperiksa. Semua datanya sudah kubongkar habis. Tanpa latar belakang, tanpa koneksi apapun. Satu-satunya yang aneh hanyalah mata kultivator miliknya itu. Kita memang benar-benar salah menilainya. Lihat betapa tenangnya dia saat membantai monster-monster itu. Mana ada murid biasa yang seberingas itu? Tunggu sampai lantai 20, baru kita simpulkan. Di sana, perlengkapan bukan lagi penentu, tapi keberanian. Angin badai menerjang. Tapi dia tetap berdiri kokoh tanpa goyah sedikit pun. Lantai 26. Monster-monster itu menyerang bersamaan. Kali ini, dia pasti akan panik. Luar biasa. Gerakannya masih tetap bersih dan efisien. Apa 10 lantai terakhir ini terlalu mudah? Rasanya seperti permainan anak-anak. Mudah. Coba lihat murid-murid yang lain. Bukan levelnya yang lemah. Tapi bocah ini yang berlatih terlalu keras. Jika skornya menembus angka 80, aku akan merekomendasikannya masuk ke Akademi Meteor. Itu kan akademi elit kelas 1. Kau begitu yakin dengan anak ini? Bakat dengan mentalitas sekuat itu jauh lebih berharga dari apapun. Berhasil melewati lantai 31. Pemahaman bela diri telah mencukupi. Meningkatkan kondisi fisik secara menyeluruh. Bagaimanapun juga, fisik adalah modal utama dalam perjuangan ini. Lantai 31. Semua orang mulai merasakan tekanannya. Aku masih terjebak melawan monster di lantai 8. Sedangkan dia sudah melesat sampai ke lantai 31. Perbedaan ini benar-benar gila. Apa beneran segede itu? Lantai ini benar-benar ngetes refleks. Cuma assassin sama rogue yang punya keunggulan di sini. Kali ini keberuntungan Su Fang bakal habis. Kultivator itu kan cuma kelas sampah. Gak ada bonus status tempur sama sekali. Kita tonton aja. Gimana dia bakal ditendang keluar. Gila. Kecepatannya. Kok bisa secepat itu? Dia pasti pakai gear full agility. Build full agi? Ya. Cerdas juga dia. Semuanya sudah dia perhitungkan. Padahal dia baru bangkitin kekuatannya sebulan lalu. Mungkin insting bertarungnya emang dari lahir. Tapi latar belakangnya. Siapa yang ngelatih dia? Kelas sampah kayak gitu. Bisa sekuat ini. Dia pasti udah latihan dari kecil. Gak usah cari alasan deh. Gue aja gak bakal sanggup. Lantai 48. Monster anjing kualitas tingkat 1. Setara sama Black Iron tingkat 2. Daya serang kultivator itu lemah banget. Ini bakal jadi situasi yang bahaya. Cuma menang di gear doang. Senjata tingkat RT itu bisa nambah 30 poin strength. Keren banget. Lagi pula dengan kekuatan kayak gitu. Gak kelihatan kayak kelas sampah. Gue juga mikir gitu. Ini kan kelas SS. Para ahli dulu pasti salah nilai. Staminanya gila. Udah ngelewatin banyak lantai tapi gak ngos-ngosan. Gue kesini cuma mau lihat gimana dia mati di lantai ini. Pengumuman Dungeon. Nomor siswa 110. Su Fang. Orang pertama yang masuk ke lantai 51. Siswa lain, harap berjuang lebih keras lagi. Kaki gue lemes. Gue mau pulang aja, tolong. Udah gak ada pegangan, lantainya transparan lagi. Siapa sih yang desain tempat ini? Gue ini peringkat 1. Gue gak bakal kalah dari lo. Anjir. Ini MAH gak bakal bisa dihindarin. Satu-satunya cara cuma nahan serangannya. Tapi lihat deh, emang ada berapa orang yang bawa perisai ke sini? Ini sih jalan buntu. Sword Key. Slash.
Ini serangan area, kan? Gimana bisa dia punya teknik kultivator? Cepat banget. Rumput liar itu bahkan gak bisa nyentuh dia. Tetesan airnya pun gak ada yang kena. Dia lebih lincah dari kelinci. Ini si mirip hujan meteornya penyihir api. Kalau nggak bisa dihindari, ledakan saja. Lantai 56. Atribut tanah. Pasir hisap ini. Masih pola yang sama kayak biasanya. Gila. Jebakan ini licik banget. Sekali injak, pasti langsung tenggelam. Su Fang tenang banget. Seolah dia sudah tahu jawabannya. Dia langsung mundur secepat kilat. Setengah dari mereka. Nggak nyangka, setengah peserta. Sudah gugur sebelum lantai 30. Apalagi di bagian jembatan kaca itu. Benar-benar kayak hujan orang jatuh. Lihatnya aja udah kerasa sakit. Orang ini. Monster ya. Yang lain sudah tepar kayak anjing. Tapi dia malah santai kayak lagi jalan-jalan. Sudah 300 meter. Kok masih belum ada pergerakan? Desainer sialan ini. Pasti lagi ngerencanain sesuatu yang licik. Siapa itu? Terlalu lambat. Berhasil menghindar. Gue berdiri aja kaki udah lemes. Tapi dia malah bisa bunuh sekejap mata. Sama-sama manusia. Tapi kenapa Su Fang hebat banget? Gak usah dibandingin. Kalau bedanya sudah sejauh langit dan bumi. Cuma bisa kagum doang. Setelah ngelewatin lantai 60, kita bisa istirahat. Lantai terakhir. Lihat petir itu. Langsung nyerang Su Fang. Cepat sekali. Kena hindar lagi. Ini sih kayak menari di atas mata pedang. Salah langkah sedikit saja. Bakal tamat riwayatnya. Apa raja petir ini kebal serangan. Benar-benar makin kesini makin susah. Ternyata sama persis kayak di kehidupanku yang dulu. Raja petir ini. Gak bisa disentuh serangan apapun. Harus diterobos paksa. Hebat juga bocah ini. Bisa-bisanya dia menguasai cara pengendalian energi seperti itu. Benar-benar jenius yang luar biasa. Apa dia serius baru bangkit 1 bulan yang lalu? Tanpa latihan keras selama 3 atau 5 tahun. Mana mungkin dia bisa sehebat ini? Dengan kemampuan seperti itu. 10 akademi besar Yan Huang pasti akan berebut mendapatkannya. Siswaha, orang ini. Apa dia benar-benar manusia? Sudah semalam ini. Apa dia tidak butuh istirahat? Staminanya benar-benar tidak masuk akal. Kalian sadar tidak ada polanya. Sama sekali tidak kelihatan. Jarak antar pijakannya selalu berubah-ubah. Waktu munculnya pun tidak menentu. Bahkan ukurannya pun berbeda-beda. Rumit sekali. Ada pijakan yang ukurannya cuma seukuran batu bata. Kenapa aku tidak paham-paham juga ya? Aturan muncul dan hilangnya pijakan itu. Gila, ini terlalu cepat. Bagaimana caranya Su Fang bisa menghitung semua itu? Padahal baru lewat beberapa menit saja. Tapi dia sudah menguasai polanya. Ujian kali ini benar-benar menguras otak. Kalau otaknya tidak encer, mana mungkin bisa lolos dari sini? Desain ujiannya benar-benar gila. Sengaja sekali membuat level sesulit ini untuk kita. Sialan. Bahkan monster tingkat 1 pun mereka keluarkan. Jangan lihat aku begitu. Bukan kalian yang mereka maki-maki. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Masalahnya, desain ujian ini. Semuanya kan tanggung jawab kita. Tentu saja bukan cuma kau yang mereka maki. Tapi lihat, ada 1 orang yang bisa melewatinya. Kan? Itu bukti kalau desainku tidak ada masalah. Murid-muridnya saja yang payah. Bocah berbakat ini harus jadi milikku. Dia akan masuk ke Akademi Phoenix. Enak saja. Bukankah Akademi Phoenix cuma menerima murid perempuan? Su Fang harus masuk ke Akademi Suanu kami. Su Fang, bergabunglah dengan Akademi Sui. Sudah, cukup. Kalian ini guru, jaga sikap sedikit. Di mana wibawa kalian sebagai pendidik? Kalau sampai kabar ini tersebar, orang-orang akan mengira guru dari 10 akademi besar hanyalah sekumpulan preman pasar. Tenang saja, kami pasti akan menghargai keputusan Su Fang. Akademi Ziwei bisa memberikan fasilitas terbaik dan penawaran yang paling menggiurkan untuk Su Fang. Akademi Baihu jauh lebih cocok untuknya. Sudahlah, mengalah saja kalian. Jangan harap bisa mendapatkannya. Murid bernama Su Fang ini. Akademi War God kami sudah memutuskan. Siswa dengan nomor induk 120120120 akan menjadi orang kedua yang memasuki alam rahasia reruntuhan langit. Selesaikan ujian ini secepat mungkin. Apa? Aku cuma peringkat kedua. Orang itu sudah menembus lantai 61 sejak kemarin. Selisihnya sampai 20 lantai lebih. Ouyang Baki ini. Sebenarnya bagaimana cara dia berlatih? Kenapa dia bisa jauh lebih kuat dariku?
Sialan. Kau ternyata cuma peringkat ketiga. Siswa dengan nomor induk 110101111. Wajar kalau Ding King Feng di posisi pertama karena latar belakang keluarganya. Tapi siapa bajingan satunya lagi ini? Bagaimana mungkin dia lebih hebat dariku? Lantai 71. Setidaknya aku harus dapat peringkat 2. Kalau aku gagal jadi yang kedua, grup perusahaan akan menarik semua investasinya. Aku bakal tamat. Apa ujian di lantai ini? Cuma senjata rahasia. Jangan harap bisa melukaiku. Ternyata cuma segini kemampuannya. Dari lantai 71 sampai 80. Aku harus memburu 10 jenis monster elemen berbeda untuk mendapatkan kristal. Anjing emas tingkat 1. Mungkin aku harus membantai 5 sampai 10 monster agresif ini. Sepertinya kali ini. Karena kehadiranku di sini. Banyak hal yang mulai berubah. Sepertinya drop rate-nya jadi turun gara-gara aku. Sial, sayang sekali. Tapi tidak masalah, tidak akan berpengaruh besar. Apa anjing emas ini selama itu? Kenapa di tangan Su Fang mereka cuma seperti rumput yang ditebas? Bukan anjingnya yang lemah. Tapi Su Fang yang terlalu gila kekuatannya. Ahli mana yang bilang serangan kultivator itu lemah? Serangan biasanya saja lebih kuat dari skillku. Dia memang sangat kuat. Job kultivator ternyata semengerikan ini. Burung api dan monster bola air punya elemen yang berlawanan. Pancing mereka ke sana. Biarkan mereka saling serang. Dia bisa main dengan cara begitu. Ini sih namanya curang. Curang apanya? Itu namanya pakai otak. Dia itu jenius sejati. Siapa sih psikopat yang mendesain lantai ini? Susah sekali. Akhirnya sampai juga di lantai ini. Sekarang aku bisa berburu dengan tenang. Su Fang sudah gila ya? Baru sebulan bangkit sudah berani menantang Black Iron bintang 6. Mana mungkin bisa? Gila? Sekali tebas langsung mati. Padahal itu monster Black Iron bintang 6. Gue bener-bener ragu. Dia beneran murid angkatan ini. Kristal aja nggak dia pungut sama sekali. Apa dia udah gila membunuh? Udah 50 ekor yang tumbang. Apa dia nggak ada capeknya? Dasar monster. Poin kultivasi bertambah 4. Satu tingkat lagi. Ranah meningkat ke Black Iron tingkat 9. Poin atribut bebas bertambah 1. Poin skill bertambah 1. Aku merasa jauh lebih kuat. Lantai ini. Gak ada petunjuk sama sekali. Di depan itu gerbang transmisinya. Hambatan udaranya. Cuma segini. Bukan masalah besar. Su Fang melibas lantai 51 sampai 61 sekaligus. Dia langsung tancap gas tanpa henti. Bahkan gak ada waktu buat istirahat. Padahal King Feng itu jenius dari keluarga Phoenix. Tapi baru lewat 4 lantai saja sudah harus istirahat. Bahkan dia sampai terdesak mundur. Perbedaannya benar-benar jauh. Sama-sama kelas SS. Tapi Su Fang yang rakyat biasa malah melampaui keturunan bangsawan. Orang ini. Apa dia masih manusia? Sialan. Kenapa lantai ini gila banget? Apinya terlalu banyak. Gimana caranya? Bajingan itu bisa lewat. Sudah selama ini. Dia masih belum sampai ke lantai 81. Ranah meningkat ke Black Iron tingkat 10. Toko telah terbuka. Misi poin telah terbuka. Akhirnya. Terbuka juga. Slot perlengkapan khusus. Kok kosong? Sepertinya cuma barang yang mampu kubeli. Dengan poin sekarang yang akan muncul. Pedang besi rongsokan. Pedang besi tempa. Cuma 3.254 poin. Gak bisa beli barang bagus kalau cuma segini. Lanjut saja. Kualitas F tapi bisa berevolusi. Gila. Skill ini boleh juga. Di level tinggi, serangan biasa pun bakal sekuat jurus pamungkas. Ini harus kuambil. Maksimalkan. Apa? Upgrade kualitas butuh 3.000 poin. Lupakan saja. Segini juga udah cukup buat sekarang. Lantai berikutnya. Gas. Akhirnya dia gerak juga. Ngapain sih dia lama-lama di lantai 80? Lantai 81 itu labirin. Bakal babak belur nih dia di sana. Dibanding tempat aku kejebak setengah tahun dulu. Labirin ini. Cuma mainan bocah. Trik murahan. Masih ada lanjutannya. Hiat. Gila, refleks Su Fang cepat banget. Dia langsung tiarap secepat kilat. Semua jarum itu lewat gitu aja. Sempurna. Gokil. Refleksnya emang gak main-main. Untung di bawah gak ada jebakan lagi. Gue aja gak paham itu lukisan apaan. Padahal Su Fang cuma lihat bentar doang. Apa dia punya ingatan fotografis? Gue ragu dia beneran lihat seluruh lukisannya. Kayaknya teknik gerakannya itu bikin dia makin lincah berkali-kali lipat. Aura Su Fang emang beda ya? Gimana ya bilangnya? Kelihatan. Karismatik banget, dasar lu, kegatelan. Emang kenapa? Masalahnya, lu aja gak ada apa-apanya dibanding dia. Coba lihat lukisan dinding itu. Dari lantai 81 sampai titik ini. Kelihatan kayak satu gambar utuh, kan? Bukan. Itu monster jenis naga, kan? Akhirnya mereka sadar juga.
Mau ditunjukin sekarang gambar aslinya? Tentu. Keluarin aja. Ya ampun. Ternyata ini gambar naga raksasa. Gila, keren banget. Salut banget sama yang bikin lantai ini. Gak nyangka. Ternyata seluruh labirin ini polanya naga raksasa. Luar biasa. Su Fang udah nyampe lantai 88. 3 lantai terakhir. Biasanya yang paling susah. Semoga dia bisa lolos. Susah banget, gila. Cari jalannya aja udah bikin puyeng. Apalagi kalau harus ngelewatin langsung. Belum lagi jebakan mautnya. Boro-boro cari jalan. Dikasih petanya di depan muka pun. Gue tetap bakal nyasar. Su Fang benar-benar gila bisa sampai sejauh ini. Dia bukan manusia lagi, dia monster. Lintasan lurus 500 meter. Hening sekali. Gak mungkin sesepi ini, pasti ada sesuatu. Bintang 5 peringkat Black Iron. Cuma segini. Bahkan belum bisa dibilang pemanasan. Asap hitam itu. Kelihatannya sangat beracun. Dia hilang di telan asap, aku nggak bisa lihat apa-apa. Level gila macam apa ini? Apa Su Fang sanggup bertahan? Lihat. Dia berhasil keluar. Itu gerbang naga level 90. Masih ada 2 hari lagi. Apa dia berniat menembus level 100 yang legendaris itu? Level ini benar-benar neraka. Apa Su Fang bisa melewatinya? Sudah jam 1 siang. Mustahil, ini terlalu sulit. Bahkan Ding Qingfeng saja masih tertahan di level 60-an. Tunggu. Apa yang Su Fang lakukan? Kenapa dia memejamkan mata? Dia menggunakan matahari untuk menentukan arah. Itulah kunci untuk memecahkan teka-teki ini. Sayangnya, level ini terlalu brutal. Hanya Su Fang yang mampu melangkah sejauh ini. Aku tahu kalian menyalahkanku. Tapi aku sedikit pun tidak menyesal. Ujian nasional memang harus sulit. Agar para siswa punya ambisi untuk berjuang. Iya, iya. Terserah Anda saja. Anda selalu benar. Aku sudah mencari rutenya sejak kemarin dan tetap buntu. Tapi Su Fang. Dia hanya butuh 20 menit. Gila, cepat sekali. Inilah Su Fang yang sebenarnya. Si jenius yang tak terhentikan. Dua kilometer terakhir. Majulah. Terlalu lemah. Teknik 1000 pedang. Ini skill lautan darah milik penyihir api. Tapi, daya hancurnya tidak seberapa. Sihir lautan api ini sama sekali tidak melukainya. Dia malah berlari menembusnya. Pasti karena perlindungan cahaya itu. Ini benar-benar siksaan es dan api. Bahkan sihir pembeku pun dia terjang. Dia berhasil lewat. Luar biasa. Hanya dia yang punya kekuatan segila ini. Belasan siswa baru saja tereliminasi. Bahkan Ding Qingfeng masih terjebak di level 69. Sudah selama ini. Dia bahkan tidak berani menyentuhnya. Level itu emang gila susahnya. Dia emang udah di level yang beda. Sistem, misi ujian I selesai. Hadiah, 1 poin atribut bebas. Misi ujian 2 selesai. Hadiah, 1 poin skill. Gila. Su Fang bantai ras manusia kelinci itu. Masih kelihatan gampang banget. Su Fang bahkan bisa ngadepin monster Black Iron bintang 6. Sampai bintang 7 sekalipun. Cuma lawan ras manusia kelinci bintang 3. Ya jelas merem lah. Entah tantangan apa lagi yang bakal muncul di level-level selanjutnya. Gila. Ternyata ada bosnya juga. Gak nyangka level ini bakal keluarin bos. Ini sih tingkat kesulitannya udah gak ngotak. Kekuatan tempur bos werewolf itu dibanding werewolf biasa 2 kali lipat lebih ngeri. Kalau gue yang di sana, mending kabur duluan. Gue yakin dia pasti bisa jadi bos serigala emas. Dari 2 juta peserta, sekarang cuma sisa 80 orang terakhir. Level 61 sampai 69. Benar-benar jadi kuburan buat mayoritas peserta. Lihat,
Su Fang udah sampai di level 97. Itu kan Black Iron bintang 6. Elite Lizardman. Satu panah. Lagi-lagi mati dalam satu serangan. Sebenarnya, sekuat apa sih dia? Level 98. Akhirnya muncul. Ras api. Penyihir elemen alami. Awalnya mungkin gampang karena jumlahnya dikit. Tapi kalau serangannya udah menutupi seluruh area, gimana cara menghindarinya? Mau secepat apapun Su Fang, apa dia bisa selamat dari lautan api itu? Akhirnya, aku berhasil nembus level 70. Tapi si monster itu, sekarang udah sampai level mana? Aku nggak bakal nyerah. Walau nggak bisa ngejar dia, setidaknya di hari terakhir ini, aku harus bisa nembus level 80. Level 99. Ras tawon hijau. Gak cuma kecepatannya yang gila, serangan angin mereka juga mematikan. Sayangnya, mereka malah ketemu monster, yang kecepatannya jauh lebih mengerikan. Waktu terus bergulir. Dari 2 juta pasukan besar yang ada, kini hanya tersisa 25 orang saja. Besok, adalah penentuan laga final. Gila. Bos Black Iron tingkat 7 pun langsung tewas seketika. Sebenarnya sekuat apa sih daya serang Su Fang itu? Para ahli yang bilang kalau serangan kultivator itu lemah. Dasar penilaian mereka itu apa sih? Lihat saja serangan Su Fang barusan. Apa itu masih bisa dibilang lemah? Su Fang emang gacor banget. Akhirnya sampai di babak terakhir. Benar-benar di luar dugaan. Ternyata ada yang sanggup bertahan sampai ke tahap ini. Su Fang benar-benar monster di atas segala monster. Bakat seperti dia, jangan harap kalian bisa menyentuhnya. Hanya Akademi Dewa Perang Yan Huang yang pantas untuknya. Siswa punya hak penuh untuk memilih akademi mereka sendiri. Enak saja bicara, memangnya dia milikmu. Akademi Xuanwu tidak akan pernah menyerah begitu saja. Akademi Qinglong adalah tempat terbaik bagi Su Fang. Mari kita bersaing secara adil saja. Aku berani jamin, kami akan memberikan fasilitas terbaik untuknya. Buset. Ternyata itu adalah ras iblis. Di tingkat yang sama, mereka benar-benar tak tertandingi. Musuh level tinggi seperti ini, ternyata memang menyimpan kejutan yang tak terduga. Ada apa dengan Su Fang? Dia kan sudah menyelesaikan babaknya. Kenapa dia tidak segera masuk ke portal teleportasi? Aku punya firasat yang cukup gila. Jangan-jangan Dewa Su berniat membantai habis babak ini sampai 3 kali. Apa mungkin? Tingkat kesulitan yang kubuat ini terlalu rendah. Selama masih ada poin yang bisa didapat, kenapa tidak sekalian saja kuhabisi semuanya? Kenapa ada begitu banyak kristal di sini? Apa ini semua peninggalan orang yang tadi? Babak ini benar-benar membuatku tak habis pikir. Aku penasaran, orang yang pertama itu sekarang sudah sampai di babak mana ya? Siapa sebenarnya orang ini? Dialah Su Fang, orang yang menduduki peringkat pertama. Apa? Orang di peringkat pertama itu ternyata adalah dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana cara dia melakukan semua itu? Su Fang bahkan bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia hanya orang biasa. Apalagi profesinya hanyalah seorang kultivator, yang semua orang tahu itu profesi sampah. Ini adalah babak terakhir. Dan dia sudah mulai menantangnya untuk yang ketiga kalinya. Profesi sampah. Menantang untuk ketiga kalinya. Ini benar-benar gila. Palu macam apa itu sebenarnya? Sialan. Padahal dia cuma punya profesi sampah. Bajingan ini. Pasti ada yang tidak beres. Aku tidak sudi mengakui kalau aku kalah telak darinya. Akhirnya, ujian akhir telah usai. Untuk hasil penilaiannya nanti akan dihitung berdasarkan jumlah lantai yang berhasil kalian lalui. Pihak atasan juga sudah menyetujuinya. Bagaimana menurut kalian? Kami tidak keberatan. Itu cara yang paling adil. Dalam ujian kali ini,
Su Fang benar-benar menjadi kejutan yang tak terduga. Misi ujian I, selesai. Hadiah, 1 poin atribut bebas. Misi ujian 2, selesai. Hadiah, 1 poin skill. Misi ujian 3, selesai. Hadiah, teknik kultivasi api tingkat S. Kitab suci api abadi. Su Fang. Gila, kamu hebat sekali. Sebenarnya levelmu sudah sampai mana, sih? Su Fang, apa kau tertarik bergabung dengan grup keluargaku? Datanglah ke perusahaan kami. Aku jamin kau akan mendapat fasilitas terbaik. Siswa yang berhasil masuk peringkat 1000 besar. Semuanya akan mendapatkan hadiah. Dan bagi kalian yang masuk 10 besar, silakan naik ke podium untuk menerima penghargaan. Sekarang, lihatlah hasil perjuangan kalian. Bapak dan ibu sekalian. Bisa tidak jangan menatapku seperti serigala lapar begitu. Su Fang. Aku Li Dalong dari Akademi Naga Hijau. Masuklah ke tempat kami, semua sumber daya akan kami penuhi. Jangan dengarkan si tua bangka itu. Ikutlah ke Akademi Ziwei. Aku akan siapkan 2 kakak kelas cantik untuk menemanimu belajar. Di akademi kami, 5 kakak kelas ahli akan membimbingmu secara khusus. Tunjangan bulanan 10.000 koin emas. Ditambah 10 pil kualitas tertinggi. Ini kartu namaku. Dan ini adalah daftar penawaran dari Akademi Naga Hijau kami. Kalau kau punya permintaan lain, jangan ragu untuk meneleponku. Kami tidak akan membuatmu kecewa. Semuanya, biarkan Su Fang sendiri yang menentukan pilihannya. Keputusan ada di tangannya. Kalian semua ini guru. Malu dilihat orang kalau bertengkar seperti ini. Apa tidak sebaiknya kita tenang sedikit? Benar juga. Su Fang sudah kembali. Su Fang. Su Fang. Bagus sekali. Kau benar-benar membuat kota Moyun bangga kali ini. Ternyata butuh peringkat silver tingkat 1 hanya untuk mempelajarinya. Tidak kusangka teknik kultivasi seorang immortal. Syaratnya akan setinggi ini. Tapi bagi aku, syarat atribut dari teknik api suci ini bukanlah masalah besar. Gunakan semua poin status bebas dulu, baru kita lihat hasilnya. Untuk mencapai peringkat silver tingkat 1, masih ada ranah bronze yang harus kutembus. Jelas tidak akan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sekarang, aku harus mulai menyusun rencana matang. Untuk target kultivasi selanjutnya, ujian nasional tahap pertama ini telah usai. Besar harapanku agar kalian di masa depan mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Jika kelak kalian menghadapi masalah serupa, peringkat perunggu dan perak akan mendapat hadiah 100.000 koin emas. Ditambah 1 perlengkapan dengan kualitas unik. Ingatlah, seumur hidup, kita hanya punya 1 kesempatan untuk ujian ini. Gila. Jujur saja, aku iri setengah mati. Lihat itu, bahkan siswa di peringkat ke-100 saja. Hadiahnya sudah mencapai 10 juta kain emas. Iri pun tidak ada gunanya. Mereka berhasil menyingkirkan 2 juta pesaing lainnya. Hadiah itu adalah bukti dari kerja keras dan kemampuan mereka. Salahkan diri kita sendiri yang kurang hebat. Astaga. Hadiah 50 juta kain emas. Bahkan ada trofi khusus yang dibuat khusus untuknya. Benar-benar luar biasa. Tahu begini, aku akan berjuang lebih keras lagi. Sudahlah, kawan. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Tanpa profesi rangka ke atas, mana mungkin bisa bersaing dengan mereka. Selanjutnya, mari kita sambut Leng Yu dari kota Suesong untuk naik ke atas panggung. Dia adalah pemenang peringkat kelima dalam ujian nasional kali ini. Leng Yu. Sang Dewi Es. Long House One. Peringkat keempat, berhak atas hadiah 50 juta koin emas. 1 perlengkapan rang A. Dan 1 buku teknik kultivasi rang B. Ho Yang Baking. Peringkat ketiga, berhak atas hadiah 70 juta koin emas. 2 perlengkapan rang A. Serta 1 buku teknik kultivasi rang A. Silakan naik ke panggung, Ding King Feng dari kota Yanhuang. Inilah peraih peringkat kedua ujian nasional kita. Senang bisa mengenalmu. Ding King Feng. Long House One. Kau pasti sudah punya rencana untuk menarik Su Fang ke pihakmu, kan? Ya, kita sama-sama tahulah maksudnya. Dan yang terakhir, mari kita sambut perwakilan dari kota Moyun, Su Fang. Dia berhasil meraih peringkat pertama dengan skor sempurna. Su Fang, Su Fang, Su Fang, Su Fang. $100 juta koin emas. Dan 5.000 perlengkapan tingkat A. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya bisa memandang iri pada orang lain. Tapi di kehidupan kali ini, akulah pemeran utamanya. Kali ini, aku berdiri di puncak kejayaan ini. Dan akan menerima segalanya. Halo, namaku Ding King Feng. Kau sangat kuat. Boleh kita berteman? Sialan, kau mengabaikanku begitu saja. Tapi malah menyapa dia duluan. Lihat saja, aku akan melampauimu. Di kehidupan lalu, Ding King Feng tewas sebelum sempat menunjukkan taringnya. Dia dijebak dan dibunuh secara licik. Membuat negara Yanhuang kehilangan 1 petarung tingkat SSS yang potensial.
Sedangkan si Ouyang Baking yang pindah ke warganegaraan itu. Orang yang bahkan tidak peduli pada bangsanya sendiri. Benar-benar tidak sudi aku meladeninya. Aku Su Fang. Tentu, aku senang bisa berteman denganmu. Habislah, aku tidak punya kesempatan lagi. Padahal Su Fang seharusnya jadi milikku. Iri sekali rasanya melihat Su Fang. Selamat untukmu. Kau resmi menjadi juara di ujian nasional perdana ini. Ini adalah hadiahmu. 1 miliar koin emas. Kenapa banyak sekali? Seingatku, juara pertama di kehidupan lalu adalah Ding Qingfeng. Dan hadiahnya hanya 300 juta koin saja. Di kehidupan ini, selain hadiah untuk juara pertama, hadiah lainnya sepertinya tidak ada yang berubah. Terima kasih. Sama-sama. Ini adalah surat penerimaan resmi dari Akademi God of War. Gila. Cepat sekali proses pendaftarannya diurus. Itu kan Akademi God of War. Kampus yang paling sulit ditembus di negeri ini. Tak kusangka Su Fang bahkan tidak perlu ikut tes masuk lagi. Tenang saja. Apapun fasilitas yang ditawarkan akademi lain padamu, akan aku penuhi semuanya di sini. Kau hanya perlu fokus belajar dengan tenang. Terima kasih. Aku pasti akan datang. Aku juga mau masuk ke sana. Apa keluargamu akan setuju? Urusanku adalah keputusanku sendiri. Untuk apa aku harus minta izin mereka? Kalau begitu, aku juga akan ikut ke sana. Su Fang dan Ding Qingfeng bisa masuk lewat jalur khusus. Tapi kau harus tetap ikut ujian masuk. Ingat, kuotanya cuma 2 orang setiap tahun. Sayang sekali, kau sepertinya kurang berbakat. Kalau memang begitu, aku justru makin menantikan ujian masuk Akademi War God itu. Aku sangat percaya diri bisa lolos. Atas nama Akademi War God, aku menyambut pendaftaran kalian. Kuoyi, beraninya kau pakai cara selicik ini. Benar-benar rendahan. Kuoyi, kakak seperguruan sudah bilang, kan? Dulu aku cuma gak suka melihat wajahmu. Tapi sekarang, rasanya aku ingin menghajarmu. Su Fang, aku beri kau kesempatan untuk berubah pikiran. Akademi Phoenix kami sangat mengharapkanmu. Apapun syaratnya, kita bisa bicarakan baik-baik. Asalkan kau mau masuk ke Akademi Azur Dragonku. Kau bisa langsung merobek surat panggilan itu sekarang juga. Bagaimana hasil ujian masuk kali ini? Kepala sekolah. Su Fang dari kelasku berhasil meraih peringkat pertama. Bukan cuma peringkat 1, tapi dia juga dapat nilai sempurna. Peringkat pertama. Ini bukan mimpi, kan? Bukankah dia cuma punya profesi kultivator? Mana mungkin profesi ampas seperti itu dapat nilai sempurna? Mustahil. Ini benar-benar nggak mungkin. Profesi ampas katanya. Su Fang, ayo pergi bareng. Aku ingin mengajakmu makan malam. Terima kasih semuanya. Tapi aku masih ada urusan penting. Aku permisi dulu. 7 hari ujian berturut-turut. Akhirnya aku bisa istirahat dengan tenang. Mari kita lihat set perlengkapan peringkat A ini. Semua item ini lumayan juga. Tapi untuk saat ini, cuma Zirah Hangwang ini yang bisa kupakai. Sisanya butuh tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Teknik bilang peringkat A. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah teknik terkuat yang pernah kupelajari. Tapi di kehidupan sekarang, barang seperti ini sudah nggak ada harganya di mataku. Teknik api suci peringkat S jauh lebih menjanjikan. Tinggal selangkah lagi menuju ranah perak. Ilmu pedang Aoyue. Benar-benar luar biasa untuk peringkat A. Daya hancurnya gila. Dulu butuh seumur hidup cuma buat dapat 1 buku peringkat A. Sekarang, semuanya sudah ada di genggamanku. 50 botol ramuan kultivasi. Bisa meningkatkan kecepatan sampai 70%. Malam ini akan kucoba khasiatnya. Hutang 100 juta sudah lunas. Masih ada sisa 900 juta di tangan. Kira-kira harga rumput api sudah mulai naik belum? Ya. Maaf, Tuan.
Stok rumput api kami sudah habis terjual. Sepertinya akan sulit mendapatkannya dalam waktu dekat. Aku kesini bukan untuk membeli, tapi untuk menjualnya. Berapa harga tertinggi yang berani kalian tawarkan? Ternyata kau. Kita bertemu lagi. Dream Elf. Kalau tebakanku tidak meleset. Ini adalah stok yang kau borong waktu itu, kan? Bagaimana kau bisa tahu kalau harganya akan melonjak drastis? Rahasia perusahaan. Aku mengerti. Harga pasar saat ini adalah 1.450 kain emas. Kami akan membelinya seharga 1.500 per tangkai. Bagaimana menurutmu? Setuju. Aku punya 300.000 tangkai rumput api. Baiklah. Akan segera kupinta bagian keuangan untuk mentransfer uangnya. Cukup berikan aku 100 juta saja dulu. Luar biasa. Untung 350 juta kain emas hanya dalam setengah bulan. Apa kalian punya resep obat atau semacamnya? Terutama yang bisa membantu mempercepat kultivasi. Resep obat. Tentu saja ada. Mari, biar kuantar kau melihatnya sendiri. Resep cairan obat ini terlalu standar. Apa ada resep untuk pil alkimia? Pil alkimia. Itu termasuk barang langka yang sulit dicari. Tingkat keberhasilannya pun sangat rendah. Tapi kurasa kami masih menyimpan beberapa lembar. Cairan obat hanya memberi peningkatan 5%. Sedangkan pil ini bisa mencapai 10%. Bahkan pil pemulih roh ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 30%. Aku ambil ketiga resep ini. Selain itu, siapkan bahan-bahan pendukungnya juga. Aku butuh masing-masing 10.000 paket. 10.000 paket. Baik, segera. Akan segera kupersiapkan semuanya. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami pasti akan memberikan penawaran yang paling menguntungkan. Boleh juga. Nanti akan kusampaikan pada temanku yang ahli meracik pil itu. Senang bekerja sama denganmu. Sekarang, akhirnya aku bisa mulai meracik pil sendiri. Benda yang luar biasa. Tungku puncak api ini adalah pilihan terbaik yang kupunya. Jadi beginilah teknik alkimia itu. Benar-benar ajaib. Berhasil. Lumayan juga. Selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Ayo, lanjut lagi. Tapi, dengan kemampuanku saat ini, aku masih belum bisa memurnikan banyak pil sekaligus. Ya, kalau ada yang terbuang. Mau bagaimana lagi? Teknik alkimia meningkat ke Black Iron tipe I. Karakteristik profesi telah diaktifkan. Kecepatan pemurnian bertambah 100%. Kecepatan meningkat 2 kali lipat. Gila. Profesi SSS ini benar-benar gokil. Berita mengejutkan. Seorang kultivator dari profesi pendukung berhasil menduduki peringkat pertama ujian nasional. Bahkan dengan skor yang sempurna. Dia melampaui seluruh peserta ujian lainnya. Wah,